Halo, nama saya Francisca Krisdala Kumpul, mahasiswi semester 6, LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan mengenai energi terbarukan di Indonesia atau EBT. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berkomitmen terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui transisi menuju energi baru dan terbarukan atau EBT. Paris Agreement yang turut diratifikasi oleh negara menjadi suatu titik keberangkatan untuk melakukan upaya-upaya pembangkitan EBT dengan menerapkan target dan parameter tertentu. Meskipun Indonesia masih harus mengejar segala ketertinggalannya dari target terhadap bauran EBT serta bentuk mitigasi iklim lainnya, tetapi di beberapa provinsi potensi EBT yang diprediksi menjadi suatu motivasi untuk mewujudkan perkembangan berkelanjutan Indonesia, setidaknya dalam skala regional. Beberapa provinsi yang sudah dinilai memiliki potensi EBT menakjubkan atau rencana pengembangan EBT yang signifikan dapat ditemukan di wilayah Sunda Kecil sampai daerah kepulauan di sebelah timur Pulau Jawa yang mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Di Bali tercatat memiliki potensi EBT yang melimpah. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumiwa, potensi di Bali mencapai 1.200 MW dari energi panel surya dan 1.000 MW dari energi angin. Pengembangan PLTS paling mungkin dilakukan karena panel surya dapat dipasang di atas tanah, perairan, hingga atap rumah. Selain itu, ujar Tumiwa, PLTS memiliki kemudahan dalam penambahan kapasitas serta aksesibilitas terhadap masyarakat umum. Strategi pengembangan EBT di NTT dilaksanakan dalam 3 tahapan. Untuk jangka pendek, pengembangan EBT dimulai dengan pengganti pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi PLT EBT selama 3-4 tahun. Untuk jangka menengah dapat dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, dengan meningkatkan grid system ke wilayah-wilayah yang potensial secara ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan energi non-listrik secara masif seperti biogas, biomasa, dan biosolar untuk sektor rumah tangga dan juga transportasi. Selain itu juga dapat dilakukan integrasi transmisi atau grid antar pulau besar di NTT. Untuk jangka panjang, perlu dilakukan konsolidasi proyek-proyek EBT di NTT sehingga dapat terintegrasi ke jaringan Smart NTT Jawa dan ekspor EBT ke Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur. Pulau Sumba juga disebut memiliki potensi energi surya yang tinggi, utamanya di sebelah utara, timur, dan selatan, dengan iradiasi tertinggi sebesar 4,81 sampai 5 kW per meter persegi. Saat ini pemerintah tengah mengkaji lokasi pengembangan tahap awal PLTS sebesar 2 GW dan pembangunan transmisi high voltage direct current 500 kW dari Sumba ke Jawa. Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk mempersiapkan lahan seluas 50.000 hektar
sebagai lokasi pembangunan di PLTS skala besar di Sumba. Pengembangan IBT di NTT diharapkan dapat memberikan multi-pillar efek yang luas, baik dalam membuka lapangan kerja maupun membangkitkan aktivitas ekonomi wilayah dan menarik investasi khususnya kepada sektor pariwisata yang tengah tumbuh sangat cepat di NTT. Sumba memiliki sejumlah potensi pariwisata, utamanya Taman Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN, Waikabubak, Manupe, Tanah Daru, dan meliputi 3 kabupaten yaitu Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Selain IBT dan pariwisata, pembangunan Sumba difokuskan Bappenas untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan food estate secara terintegrasi